Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Hari ini kita jumpa lagi di pengajaran KPKS Hieronymus bersama Pak Seto Marsulu. Malam hari ini kita akan melanjutkan topik Bunda Maria. Nah, khususnya pada malam hari ini Pak Seto akan uh, membawakan uh, peran Bunda Maria pada masa kanak-kanak Yesus. Ya, mungkin ini cukup menarik ya. Kapan sebenarnya waktu kanak-kanak Yesus ini bagaimana nih hubungan Yesus dengan Maria? Ya, kadang-kadang kita lupa ya. Natal Yesus lahir, tahu-tahu nggak lama Yesus disalib lagi. Jadi ini malam ini mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari Pak Seto nih. Masa kanak-kanak Yesus seperti apa? Ya, baik Pak, Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Helmi. Silakan Pak. Baik, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas begitu besar kebaikan-Mu yang Kau berikan pada kami. Di mana dalam keadaan sehat dan sehat walafiat, Kau berikan kekuatan melalui Roh-Mu, sehingga kami malam ini dapat berkumpul dan untuk mendalami tentang Bunda Maria pada masa anak-anak Yesus. Ya Bapa, bukakanlah hati kami, pikiran kami, jiwa kami, dan biarlah roh-Mu yang bekerja, yang berkarya dalam diri kami, agar kami dapat mengerti setiap firman, setiap pengajaran yang disampaikan oleh Pak Seto. Berkatilah Pak Seto, dan kami mohon Kau utus roh-Mu pada Pak Seto, agar dalam kelancarannya beliau dapat menyampaikan semua apa-apa yang beliau ketahui tentang Santa Maria dengan tanpa pamrih dan dengan hati yang sukacita. Berkatilah juga kami yang ada di Zoom ini, Zoom Hieronymus, dan juga berkatilah teman-teman yang akan menyusul datang pada pertemuan ini. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Helmi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Ya, malam ini kita akan melihat Bunda Maria dalam kisah masa kanak-kanak Yesus ya. Dan kita hanya akan melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kita tidak akan mendiskusikan hal-hal yang di luar Alkitab karena cakupannya nanti akan sangat luas. Nah, Bapak Ibu sekarang silahkan mempersiapkan Alkitabnya, dan kemudian Bapak Ibu dibuka dulu ya Injil Matius. Kita akan lihat apa yang ditulis di dalam Alkitab mengenai masa kanak-kanak Yesus. Silahkan ke Injil Matius. Kita mulai dari bab 1 ayat 1. Nah, di situ disampaikan ini daftar nenek moyang Tuhan Yesus. Ya, dimulai dari Abraham, kemudian berakhir pada Yesus di ayat 16. Nah, kemudian di bab 2 ini kita ketemu dengan, kalau judul ya, judulnya kelahiran Yesus. Tapi kalau Bapak Ibu cari teksnya atau baca teksnya,
kita tidak akan menemukan peristiwa kelahiran Yesus. Yang ada kita menemukan malaikat bicara kepada Yusuf tentang anak yang dikandung oleh Maria. Dan kemudian sampai dengan Maria melahirkan Yesus. Nah, kemudian di bab 2 mulai dari ayat 1 kita menemukan kedatangan orang-orang Majus menjumpai kanak-kanak Yesus. Dan perjumpaan dengan orang-orang Majus, kehadiran orang-orang Majus ini kontras berkaitan ya, berkaitannya tapi kontras ya dengan Herodes Agung yang diceritakan di bab yang sama. Jadi 3 orang Majus menemui Yesus untuk menyembah dia. Herodes Agung mencari Yesus untuk membunuhnya, gitu ya. Karena ayat 13 terancam oleh Herodes Agung, maka kemudian Yusuf membawa Maria dan kanak-kanak Yesus menyingkir ke Mesir. Tapi Herodes yang marah menyuruh membunuh anak-anak bayi-bayi di Bethlehem. Setelah Herodes Agung yang mengancam Yesus itu mati, maka kemudian Yusuf kembali ke Israel. Tetapi tadinya dia berangkat dari Bethlehem kan waktu ke Mesir, tapi tidak balik ke Bethlehem, tapi balik ke Nazaret. Nah, di bab 3 kita sudah menemukan Yesus yang dewasa, yang hadir di Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Ini kisah dalam Injil Matius. Kemudian sekarang Bapak Ibu lihat di Injil Markus. Nah, di Injil Markus, Bapak Ibu tidak menemukan kisah masa kanak-kanak Yesus. Yang kita temukan adalah tampilnya Yohanes Pembaptis dan kemudian Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Seperti di Matius bab 3. Kemudian sekarang lihat dulu ke Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes kita juga tidak menemukan kisah masa kanak-kanak Yesus. Tetapi yang kita lihat kebenaran tentang siapa sebenarnya Yesus. Jauh ke awal dunia ya. Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu firman itu adalah Allah, segala sesuatu dijadikan melalui dia dan seterusnya. Lalu firman itu menjadi manusia, ayat 14. Tapi tidak kita temukan Yesus yang lahir, tumbuh sebagai bayi, sebagai anak-anak. Nah, baru sekarang kita lihat dalam Injil Lukas ya. Di Injil Lukas ini kisahnya ya berbeda dengan yang di Matius, jangan kaget. Silahkan ke bab 1. Mulai dari ayat 5. Tidak langsung berbicara tentang Yesus, tapi bicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi kita lihat malaikat datang menjumpai Zakaria, kemudian memberitahukan bahwa istrinya yang sudah berusia lanjut akan mempunyai anak. Kemudian setelah itu ayat 26 ini kita melihat malaikat Gabriel 6 bulan sesudahnya menjumpai Maria dan memberikan kepada Maria tugas menjadi ibu dari anak Allah. Maria menyatakan kesanggupan itu. Nah, kemudian karena malaikat memberitahukan kepada Maria bahwa Elizabeth sanaknya yang sudah berusia lanjut itu mengandung, maka kemudian lihat ayat 39.
Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, Maria ada di rumah Elizabeth, ketemu dengan ibu dari Yohanes Pembaptis ya. Lalu di ayat 57 itu kita menemukan kisah mengenai kelahiran Yohanes. Lalu di bab 2 ayat 1 kita melihat kelahiran Yesus di Bethlehem. Dan setelah Yesus lahir, para gembala yang mendapatkan berita dari malaikat datang ke tempat Yesus dilahirkan. Kemudian di bab 2 ayat 21, lihat Yesus dipersembahkan kepada Allah. Lalu bab 2 ayat 39, Yusuf membawa Maria dan Yesus kembali ke Nazaret. Keduanya mendidik, membesarkan Yesus ya. Sampai kemudian pada umur 12 mereka mengajak Yesus ke Bait Allah di Yerusalem ya, untuk mengikuti perayaan Paskah. Nah, Yesus sempat tinggal dan berdialog dengan para pemuka agama Yahudi, dan sesudah itu mereka pulang ke Nazaret. Berikutnya di bab 3 kita ketemu dengan Yohanes Pembaptis, sama dengan Markus bab 1 dan kemudian sama juga dengan yang di Matius bab 3. Jadi kisah mengenai masa kanak-kanak Yesus itu hanya ada di Matius dan Lukas. Nah, kemudian begini, Bapak Ibu, kalau membaca Injil Matius tadi, Bapak Ibu tidak ketemu dengan para gembala kan? Baca Injil Matius, Bapak Ibu nggak ketemu dengan gembala. Tapi sebaliknya, kalau kita membaca Injil Lukas, kita tidak ketemu dengan orang-orang Majus. Nah, hal yang tersimpan lama di memori kita sebagai orang Katolik, itu Yesus lahir, kemudian gembala-gembala datang, dan habis itu orang-orang Majus datang nyusul. Ketemu Yesus masih kanak-kanak dan ketemunya di gua. Tapi coba sekarang Bapak Ibu periksa Injil Matius bab 2. Matius bab 2. Lihat ayat 11. Matius 2 ayat 11. Apa yang dikatakan di situ? Masuk ke rumah. Jadi orang-orang Majus itu datangnya kemana? Ke gua apa ke rumah? Ke rumah. Periksa sendiri-sendiri teks Alkitabnya ya. Kemudian begini, orang-orang Majus itu kan sebenarnya siapa mereka itu? Siapa orang-orang Majus itu? Kita bisa mengatakan dalam studi kitab suci, mereka adalah orang-orang yang ahli dalam perbintangan. Dan Bapak Ibu, begini, di dunia kuno yang ahli dalam perbintangan itu orang-orang Mesopotamia, orang-orang yang tinggalnya di Irak sana. Itu yang ahli perbintangan. Dan kemudian mereka mengikuti bintang itu, kemudian sampai ke Yerusalem, sampai juga akhirnya ke Bethlehem. Nah, gembala-gembala itu malam itu datang ke tempat Yesus dilahirkan. Gembala-gembala itu nginepnya di padang penggembalaan dan ada di kota Bethlehem. Kalau berbicara tentang kedatangan para gembala, ya malam itu juga mereka datang, gampang, tidak masalah.
Mereka hafal tempatnya, mereka tahu tempat-tempat yang bisa digunakan untuk berteduh. Malam itu mereka langsung datang. Tapi kalau orang-orang Majus yang datang dari Irak sana, nggak mungkin malam itu sampai ke Yerusalem. Bapak Ibu masih lihat ya, ini ya, Matius bab 2 ya. Menurut keterangan orang Majus, raja orang yang yang baru lahir itu dikatakan umur berapa? Bapak Ibu cari keterangan mengenai anak-anak yang menurut perintah Herodes harus dibunuh. Umur berapa? Ayat berapa? Bab 2, cari Matius bab 2 ayat berapa? Berumur 2 tahun, ayat 16. 16. 16 ya, umur 2 tahun ke bawah. Jadi kira-kira Yesus waktu itu ya berumur segitu. Datangnya bukan di gua, bukan di kandang, tapi di rumah. Nggak usah nekat. Mengatakan itu rumah hewan. Nah itu tega amat kalau ngomongnya kayak gitu. Orang Majus datang ke rumah, tapi pun dikatakan itu rumah binatang. Nah itu yang saya bilang tega sekali. Jadi kalau begitu 2 tahun Maria, Yusuf, dan kanak-kanak Yesus tinggalnya di kandang. Nah, itu jawaban nekat seperti itu nggak bisa diterima. Yang jelas kita temukan, Yesus kalau di Injil Lukas lahir di kandang, karena ada kata palungan di situ. Tapi kemudian sesudah itu rupanya mereka tinggal di rumah. Rumahnya mana, rumah siapa, Bapak Ibu, itu di luar pengetahuan kita. Teks di dalam Alkitab tidak mengatakan itu rumah siapa. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu silahkan mengingat peta, ya, ingat Galilea, kemudian Yudea, kemudian perhatikan Nazaret itu ada di Galilea, di utara, lalu Bethlehem itu ada di selatan, di Yudea. Ini sekarang saya tanya sama ibu-ibu lah. Ketika seorang ibu itu mengandung, itu kalau makan pilih-pilih atau sembarangan? Boleh makan apa saja yang disenangi saja, nggak pertimbangan untuk bayinya gitu. Atau harus pilih-pilih makanannya. Nggak ada yang mau jawab. Nggak ada yang Belilah pasti yang bergizi. Ngidam ya pilih-pilih Pak. bukan ngidam, saya bilang Yang makanan. penting bergizi makanannya. Misalnya begini, ada kan jenis-jenis makanan kalau dimakan begitu oleh perempuan hamil, nanti kalau melahirkan, jangan-jangan anaknya, bayinya ketutup sama lemak semua. Gitu. Ada kekhawatiran begitu kan? Soal gizi, Ya, susu diminum, ibu yang hamil ada juga. Kemudian, ibu ketika sedang mengandung, itu kalau ngomong hati-hati apa enggak? hati-hati Pak. Pilih kata-kata, ada kata-kata pantangan, ada kalimat-kalimat, ada hal-hal yang nggak boleh diucapkan kan ya? Ya. Betul. Kenapa? Ya tradisi Jawa itu kebanyakan orang tua tuh biasanya suka ngasih tahu yang di dalam rumah nggak boleh paku-paku kalau ada yang hamil. Ini saya pakai Makan kalimat besi. yang sederhana. Ibu ketika sedang mengandung, kalau berbicara, berpikir dulu kan ya? Iya. Hati-hati berbicara kan ya? Nggak akan sembarangan bicara kan? Nggak akan. pastinya. Kenapa kok nggak sembarangan bicara? Nggak Supaya boleh ngomong. anaknya Di sehat. dalam ada bayinya, calon bayi itu loh Pak. Ntar anaknya jadi nggak ngikut, nyablak deh ngomongnya. Terus, ingat-ingat, kalau ibu sedang mengandung,
dijaga jangan sampai stres kan ya. Ya, Pasti. Kenapa? biar anaknya sehat. Apa yang dimakan, apa yang dikatakan oleh ibunya itu akan ada dampaknya untuk anaknya kan ya. Baik. Berikutnya lagi, ketika ibu sedang mengandung, gimana kalau jalan? Pelan-pelan. Kayak Iya, bebek. kayak bebek. Iya, iya. Pak Roy tahu aja. Nah, Drampen ya Pak. kemudian jalan seperti itu melelahkan apa enggak? Capek lah Lelah, pastinya. tidur tak Ada enak. kalau ketika kandungan berumur tertentu, banyak ibu yang udah megangin pinggangnya kan ya. Pegel. Karena Itu kenapa? dipegangin suaminya. Enggak, kalau jalan itu dipegangin pinggangnya kadang-kadang bicara ngomongin pinggangnya itu kenapa? Kan ibu yang ngerasain, bapak-bapak cuma ngeliatin doang, Berat ya Pak. nggak Pegel, mengerti yang Pak. dirasakan. Pegel, Pak, pegel. Pegel. Keberatan soalnya di depan, jadi belakangnya jadi pegel. Yang kemudian waktu belum mengandung, posisi tidur sembarangan. Tapi ketika sedang mengandung, posisi tidurnya bagaimana? Ya, Miring kanan, belok kiri miring kiri. pelan, kiri kanan pelan. Mau gerak juga pelan-pelan gitu kan. Ganjel Nah, bantal, ganjel guling. sekarang begini, Bapak Ibu silahkan membayangkan yang sama. Bunda Maria pun mengalami yang sama. Jangan pernah berpikir ketika Bunda Maria mengandung, perut besar, lalu jalannya wajar saja, jalannya biasa saja. Tidak mungkin. Karena fisik sudah berubah dan kemudian jalannya pun bisa berubah kan. Kemudian yang berikutnya lagi, sekarang Bapak Ibu silahkan mengingat ketika Bunda Maria mengadakan perjalanan dari Nazaret ke Enkarim. Mesir. Nazaret ke Enkarim. Ini ngomong mengandung kok. Ke Mesir kan setelah melahirkan toh. Ketika mengunjungi Elizabeth, Elizabeth rumahnya di mana? Rumah Bu Elizabeth di mana? Oh, malam ini nggak datang lagi Bu Elizabeth ya. Di belakang gereja rumahnya Bu Elizabeth. Malam ini nggak datang lagi. Saya juga Eli loh Pak. Tapi bukan Sabet Eli. Lalu Bu Dokter Elizabeth nggak hadir tumben malam ini. Nah, rumahnya itu hitung saja ada di dekat Yerusalem. Di bukit Maria, kalau nggak salah ya Pak. ya, Di bukit kalau nggak salah ya Pak. ya ada di pegunungan Yudea. Tapi Iya. bayangkan saja supaya gampang menghitungnya, Yerusalem. Maria, oke, ketika sedang perjalanan menuju Yerusalem, perut belum besar. Tapi Maria tinggal di rumah Elizabeth itu sampai 3 bulan. Berarti kandungan sudah 3 bulan. Dan dari situ pulang ke Nazaret. Untuk seorang perempuan yang sedang mengandung, ini perjalanan yang sulit kan ya. Termasuk perjalanan yang berat. Iya. Nah, apa yang dialami, yang dirasakan oleh para perempuan yang mengandung, ya tentu itu juga dialami oleh Maria. Dan ini berangkat dari kesanggupan Maria waktu malaikat Gabriel memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak Allah. Begitu Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Berarti Maria siap melaksanakan tugas menjadi ibu. Nah, harus diingat lagi, Maria dalam keadaan bertunangan dan mengandungnya bukan dari tunangannya, bukan dari calon suaminya, dan tidak menunggu punya suami atau resmi jadi istri Yusuf, baru kemudian melahirkan. Karena memang anak yang dilahirkan oleh Maria itu bukan anak Pak Yusuf secara biologis. Nah, keadaan atau yang dirasakan oleh Maria ketika sedang mengandung, ya seperti itu yang dialami, dirasakan oleh
para ibu. Nah, kalau ibu-ibu merasakan itu, bapak-bapak melihat istrinya mengandung seperti itu, ya situasinya, apakah kemudian Bapak Ibu akan terima dengan mudah saja orang mengatakan tugas Maria itu cuma melahirkan? Ada yang kemudian sebenarnya cuma karena nggak suka sama orang Katolik, dan kemudian memberikan komentar yang sangat rendah kepada Maria. Melahirkan tidak mungkin dikatakan cuma. Saat melahirkan saja itu berat sekali. Nah, masa mengandung itu seperti yang saya tanya kepada ibu-ibu ini tadi. Dari makanan, dari ucapan, dari jalan, semua harus ditata, diatur dengan hati-hati sekali. Jadi, kan melihat itu saja, kita nggak bisa mengatakan peran Maria diremehkan hanya sekedar melahirkan. Melahirkan nggak bisa dikatakan sekedar, nggak bisa dikatakan hanya. Kemudian berikutnya, begini, saya tanya lagi kepada ibu-ibu karena ini ngomong Bunda Maria yang paling tahu, yang bisa merasakan ya ibu-ibu. Ibu, anak ibu itu bisa ngambil nasi dan makan sendiri itu setelah umur berapa? Ada yang sampai tua nggak bisa ngambil nasi sendiri, ada juga. Tapi ya bukan itu pertanyaannya. Anak TK ibu lah, Pak. TK itu baru bisa ngambil nasi sendiri TK. 5 tahun gitu atau 6 Ya, tahun baru bisa ambil sekitar nasi itu. sendiri. PAUD. Belum kayaknya SD ya. Kalau disebut semua, pertanyaan saya jelas kok. Maksud saya begini, anak ibu untuk tingkat kemandirian paling sederhana, ngambil nasi, ngambil makan sendiri aja, perlu waktu berapa tahun? 6 Mulai tahun. 3 tahun belajar. Beda-beda ya Pak ya. Di Ya gimana beda-beda, cara makanya orang saya tanya tuanya. sama anak ibu. Saya tanya ibu-ibu, ada beda-beda. Kalau TK baru bisa ngambil nasi, berarti nunggu 5 tahun baru bisa ambil nasi sendiri. Yang SD baru bisa ambil nasi sendiri, oh berarti nunggu lebih lama lagi, 6 tahun atau 7 tahun. Ya. Kemudian selama anak dari lahir sampai bisa ngambil nasi sendiri, bisa bikin susu sendiri? Nggak bisa juga. Maksud saya lebih lanjut begini, seorang bayi bergantung sepenuhnya kepada ibunya, normalnya berapa lama? Bergantung sepenuhnya. Pakai kalimat yang lebih lugas lagi, seorang bayi yang baru lahir kalau nggak ada yang ngurus, mati. Itu sampai umur berapa? Sampai bisa nyari makan sendiri itu tadi kan. Kita ketemu kasus-kasus bayi yang dibuang ketika tidak ditemukan meninggal, tahu-tahu sudah meninggal, tapi karena memang nggak ada yang ngurus. Sejak lahir itu tunggu aja, kalau nggak ada yang ngurus mati. Nasib bayi kan begitu. Biarpun kemudian diurus bayi itu secara normal, lalu ya dipelihara, dirawat di rumah, tapi kalau enggak ada perhatian dari orang lain, terutama dari ibunya, seperti apa bayi itu? Situasi yang sulit untuk seorang bayi dalam proses perkembangannya kan. Nah, kemudian kalau dikatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, berarti firman Allah yang menjadi manusia itu menjadi manusia mengalami kelemahan manusia. Di Injil Apokrif yang saya tidak bahas, itu ada yang mengatakan gini, begitu Yesus digendong, Yesus masih digendong, sudah ngomong, sudah bisa bicara. Baru beberapa hari lahir sudah bisa berbicara.
Tapi kemudian yang seperti itu nggak ada di Alkitab dan sulit untuk diterima. Kalau Bapak Ibu ketemu bayi umur seminggu bisa ngomong, malah aneh kan ya? Malah akan dikira ini anak apa kayak gini. Nah, kalau Yesus menjadi manusia, Allah itu menjadi manusia, lahir sebagai manusia, berarti Yesus juga mengalami kelemahan, kekurangan seorang manusia. Bapak Ibu pernah melihat kelahiran sapi? Terserah, mau sapi, mau kambing, dari binatang. Bapak Ibu lihat, kalau pernah tahu ya, ingat-ingat kalau pernah tahu. Kalau sapi itu melahirkan, lihatin aja, tungguin aja. Enggak sampai 1 jam, anak sapi sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan. Tapi kalau manusia lahir, nunggu sampai bisa jalan, itu berapa lama? Ada normalnya berapa lama bayi bisa jalan? Anak bisa 1 jalan itu tahun. umur berapa? 1 1 tahun. tahun. 1 tahun. 1 tahun. Iya. Nunggu Itu 1 Debbie. tahun, dan sebelum 1 Tadi tahun, Debbie yang sebelum tadi. waktunya, jangan Tadi. diajak, jangan dipaksa jalan kan? Bukan, pakai baju biru. Sebelum waktunya, bayi jangan dipaksa jalan kan? Nanti kalau dipaksa jalan, kasihan itu tulangnya, bisa bengkok malahan. Kelemahan fisik manusia ya begitu. Sekarang Bapak Ibu begini, kalau Yesus menjadi manusia dan Maria menjadi ibunya, apa yang harus dilakukan oleh Maria berkaitan dengan pertumbuhan fisik Yesus? Bunda Maria, tunggu dulu, ibu-ibu dari dulu sampai sekarang, wajar kalau bayi itu sesuai minum air susu ibu kan ya. Lalu akan ketemu orang-orang Timur Tengah juga memiliki apa menyebutnya ya, resep ramuan tertentu yang membuat air susu ibu baik, sehat gitu ada juga. Nah, sekarang begini, Maria melahirkan Yesus, anak Allah yang menjadi manusia. Kemudian sampai waktu tertentu, maka firman yang menjadi manusia ini bergantung sepenuhnya kepada ibu yang melahirkannya. Dari susunya, kemudian makanannya, kemudian menjaga anak ini secara fisik, bergantung sepenuhnya kepada ibu. Nah, Maria mengalami hal yang sama yang seperti itu. Nggak mungkin, sekali lagi, kemudian orang mengatakan Maria itu cuma melahirkan lalu Yesus gede sendiri gitu. Nggak mungkin yang kayak gitu. Dan bukan itu yang terjadi. Berikutnya, Ibu bicara berapa kata sampai anak ibu bisa bicara? Ribuan kata. Anak-anak mulai bisa berbicara itu situasi yang normal umur berapa? Berapa bulan? Bayi bisa bicara, anak ini mulai bisa 16 bicara bulan. normal. Berapa? 2 tahun. 16 bulan Pak anak saya. 1 6 tahunan bulan. juga, Pak. 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, kemudian ingat-ingat, kata pertama yang diucapkan bayi itu apa? Anak ibu apa? Papa, mama, Sama maem, Lupa. Nah, pa. kemudian saya sering ngamati anak-anak kecil karena sering bergaul sama anak kecil ya. Lalu kosakata yang diucapkan anak ini, cara berbicara, bahkan saya ngamati juga cara anak kecil ngumpat. Udah terlalu maju ini, anak kecil sudah bisa ngumpat ya. Itu kan ketahuan. Ini cerminan yang ngajari ngomong siapa. Nah, kemudian begini, saya ingat dulu, maksud saya begini, kami dulu normal umum orang mengatakan kalau kaos kaki itu ya kaos kaki. Tapi teman saya itu nggak pernah mengucapkan kata kaos kaki.
Dan hanya teman saya satu ini yang nggak mengucapkan kata kaos kaki. Bapak Ibu tahu nggak? Ini orang bahasa Jawa. Kata mojah. M-O-J-A-H. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang mengucapkan kata itu? Ini kata-kata Jawa. Tapi orang Jawa pun jarang yang mengucapkan kata itu. Di antara semua teman saya SD 13 orang, hanya satu orang yang mengucapkan kata itu. Kata-kata itu dari mana? Ternyata dari mamanya yang bukan dari kampung kami. Jadi ibu ini datang dari desa lain, kemudian ya suaminya di kampung kami, lalu yang ngajari anaknya begitu. Kata-kata, cara berbicara seorang anak ngikuti ibunya kan ya. Maka Bapak Ibu kita mengenal istilah bahasa ibu, tapi nggak ada bahasa bapak kan? Nggak ada bahasa bapak, yang ada bahasa ibu. Kenapa? Karena wajarnya ibu yang ngajarin. Nah sekarang begini, kalau Yesus itu firman yang menjadi manusia, Yesus juga harus belajar berbicara. Dan yang ngajari bicaranya siapa? Nggak ada lain. Ibunya pasti yang nomor satu. Ibunya yang ngajari Yesus berbicara. Yang seperti ini Bapak Ibu, seringkali orang mengabaikannya dan nggak mempedulikan. Padahal Yesus berbicara, cara berbicara, gaya berbicara akan sangat dipengaruhi oleh ibunya. Dulu belum ada TikTok, jadi nggak mungkin Yesus belajar dari orang lain. Nah, Yesus itu bergantung dalam banyak hal kepada ibunya. Kemudian sekarang begini juga, ibu-ibu pernah nggak ngomong hal yang nggak masuk akal ketika anaknya sakit? Ketika anak sakit, apalagi masih kecil, ibunya ngomong, adik sakitnya buat mama saja, adik jangan sakit gitu. Pernah ngomong gitu nggak? Atau bapak-bapak pernah nggak dengar istrinya ngomong begitu? Pernah, Pak. Ya, pernah, Pak. Jangankan anaknya masih kecil itu. Waktu adik saya meninggal, ibu saya aja ya juga bilang, kenapa kamu yang duluan? Harusnya kan ibu duluan. Itu maksudnya apa sih ngomong kayak gitu itu? Ibu minta supaya sakit anaknya itu dipindah ke ibunya gitu. Itu maksudnya apa? Tapi ketika Bapak Ibu pergi ke dokter, ada nggak dokter yang mau transfer penyakit bayi, penyakit anak ke ibunya gitu? Nggak ketemu dokter yang kayak gitu. Nah, kemudian begini, sekarang ikatan batin, ikatan seorang ibu dengan anaknya ya. Relasi ibu dengan anaknya akan sangat berasa itu apa nyebutnya? Kalau dalam bahasa psikologi ada usia emas itu kan ya. Umur berapa sampai umur berapa usia emas itu. Nah, kemudian ikatan batin antara ibu dengan anaknya. Kemudian sampai muncul situasi seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya sakit, tidak tega melihat anaknya menderita, bahkan mau menggantikan anaknya menanggung penderitaan, mengalami penderitaan. Contoh soal sakit tadi itu loh. Dan itu biasa terjadi. Apakah ibu ada yang pernah mengucapkan ketika anaknya sakit, sembuh ya syukur, mati ya udah, gitu. Itu pasti akan ada kejadian luar biasa itu kalau ada seorang ibu mengatakan begitu, lalu suaminya dengar. Tidak akan mengatakan seperti itu. Ketika anaknya disakiti, seorang ibu juga akan ikut merasakan sakit. Kan? Nah, saya sering kali ambil contoh karena saya pernah mengalami itu. Ketika saya diejek teman saya
Jadi kami pulang sekolah bersama-sama, laki-laki perempuan satu kelas gitu, pulang bareng gitu. Terus lewat jalannya itu lewat di belakang dapur rumah kami. Ibu saya ada di dapur, kami jalan pulang sama teman-teman. Ada satu teman yang kemudian mengatakan begini, bercanda saja, tapi kemudian anak ini menanggapinya serius. Kalimatnya itu, anak guru kok kurang tatan. Bapak saya guru. Lalu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, teman saya itu mengucapkan, anak guru kok nggak punya tata krama, anak guru kok nggak punya sopan santun. Gitu. Ibu saya di dapur itu dengar teman saya ngomong kayak gitu. Dan kemudian ibu saya itu mengingat itu. Bahkan sampai sekarang. Kalau ditanya itu masih ingat. Kejadiannya waktu saya SD kelas 2. Sekarang udah kelas 6 sekarang. Kejadian SD kelas 2, ibu saya SD kelas 2, ya, ibu saya sampai sekarang masih mengingat kejadian itu. Merasa sakit ketika anaknya disakiti. Begitu kan ya? Nanti Bapak-Ibu akan bisa lihat bagaimana Yesus dikatain gila, Yesus dibunuh bahkan di depan Bunda Maria. Tapi semua itu bisa terjadi karena ada relasi yang sifatnya batiniah antara seorang ibu dengan anaknya. Sekarang kita lihat ketika ini Herodes ya mau membunuh Yesus. Malaikat memberitahu kepada Yusuf bahwa anak yang dilahirkan Maria itu akan dibunuh. Dia dicari-cari dan kemudian untuk dibunuh. Dengan pertanyaan sederhana, apa yang dirasakan Bunda Maria pada waktu itu? Anak yang dilahirkannya umur belum 2 tahun, tapi akan dibunuh. Ini kita nggak cukup membaca teks hanya dengan menggunakan pikiran dan imajinasi. Hati, rasa harus terlibat. Bapak-Ibu bisa rasakan kecemasan, tidak nyamannya batin Maria ketika mendengar itu. Lalu bagaimana malam-malam? Coba lihat Injil Matius dulu ya, silakan buka Injil Matius. Lihat bab 2 ayat 13 ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf pun membangun dan mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Saya mengira Bapak, Ibu semua pernah mengalami anggota keluarga sakit dan malam-malam mengantar ke rumah sakit. Pernah atau belum? Nah, sekarang ibu-ibu lagi dan bapak-bapak lagi saya tanya, lebih sulit, lebih berat mana? Ya, membawa anak kecil, bayi umur 2 tahun ke rumah sakit malam-malam dengan nganter istri atau suami ke rumah sakit malam-malam. Situasi yang lebih berat yang mana? Saya tidak ngomong penyakitnya apa, saya tidak bicara penyakitnya apa. Tapi membawa anak-anak umur 2 tahun ke rumah sakit dengan membawa orang dewasa ke rumah sakit. Orang akan mengatakan ya tergantung penyakitnya. Iya, tetapi yang saya tanya bukan soal sakitnya apa. Orang yang sudah dewasa dengan yang masih anak-anak. Sekarang silahkan Bapak Ibu membayangkan malam itu juga
Yusuf membawa Maria dan kanak-kanak Yesus ke Mesir. Nah, sekarang yang silahkan dibayangkan, silahkan dirasakan, itu yang dirasakan oleh Maria ketika menghadapi situasi yang seperti itu. Jelas bukan situasi yang yang menenangkan, apalagi menyenangkan. Nggak mungkin. Nah, mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, kenapa saya bongkar yang seperti ini, kenapa saya ngomong yang seperti ini. Prinsipnya sederhana, firman menjadi manusia dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Maria. Nggak mungkin kemudian orang mengatakan, ya Maria kan melahirkan, tapi itu kan anak Allah, bukan anaknya. Nggak bisa juga mengatakan begitu. Di antara orang-orang Katolik nggak ada masalah, tapi di antara orang lain banyak yang mempersoalkan, nggak peduli dan ganggu orang Katolik. Maka saya ngajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ini juga. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, ngomongin yang menyenangkan dah. Ngomongin yang menyenangkan ya. Ibu dulu nunggu anak bisa ngomong itu lama kan ya. So ngomong banyak sekali anaknya nggak ngomong-ngomong. Tetap aja lebih dari setahun baru bisa ngomong. Ketika mendengar anak ibu pertama kali mengucapkan kata, rasanya gimana? Senang sekali. Benar lah, Pak. Mengeja. Sekarang, ibu kemudian terus mengajarkan anak kata demi kata terus kan. Kemudian, hitungan wajar ya, saya percaya Bapak Ibu orang-orang baik semua. Bapak Ibu ngajarin anak-anak itu kata-kata yang terpilih atau asal kata. Terpilih, Pak. Pilihan. Kata-katanya dipilih, kalimatnya juga dipilih. Ini kalau sampai ngomong yang aneh-aneh, bukan nggak perlu harus kasar, nggak perlu jorok, nggak perlu ngumpat, tapi ada kalau ucapan yang aneh-aneh, nanti anak ini bisa menirukan dengan sangat cepat. Dengar mamanya ngomong enak aja, itu akan diulang terus nanti sampai anaknya disuruh ngapain jawabannya itu terus. Dan ibunya udah nggak bisa ngoreksi lagi. Berbicara pun akan seperti itu kan. Sekarang Bapak Ibu bayangkan yang sama, Bunda Maria mengajarkan kepada Yesus kata-kata, kata demi kata dan seterusnya sampai Yesus bisa berbicara. Nah, hal yang seperti ini Bapak Ibu kita perlu perhatikan. Ini baru namanya firman yang menjadi manusia, menjadi seorang anak yang ada dalam asuhan seorang ibu. Nah, kemudian berikutnya, ibu, bapak pasti senang pengen punya anak cerdas kan? Pasti senang punya anak cerdas. Makanya waktu dari kecil sudah dikasih makanan apa saja, minumnya apa saja, supaya anaknya pinter gitu kan. Tapi pertanyaannya begini, lebih sulit mana berhadapan dengan anak sendiri yang cerdas dan atau yang kemampuan intelektualnya biasa saja? Yang cerdas, Pak. Aduh, puyeng kepala. Ada seorang ibu yang harus ikut kuliah tentang iman Katolik, tentang agama iman Katolik ya, supaya bisa menjelaskan kepada anaknya karena anaknya nanya terus gitu. Dikasih buku, dibaca. Begitu dibaca, muncul sudah imajinasi, pikiran mulai bekerja, terus muncul pertanyaan begitu. Tunggu. Kecerdasan seorang anak itu kelihatan ketika dia bicara, dan bicara itu prinsipnya menjawab dan bertanya. Nah, sekarang kita ke Injil Lukas bab 2. Saya tidak bicara urut, saya bicara
dari sisi apa menyebutnya ya, firman yang menjadi manusia itu tadi ya. Ini kita ke bait Allah ya. Kita ke bait Allah dan kemudian Yesus mengikuti perayaan bersama orang tuanya. Lihat ke ayat 41, bab 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia, Yesus, ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarganya. Jadi rombongan dari Nazaret berangkat bareng, pulangnya bareng. Namanya anak-anak, untuk pertama kali diajak pergi ke Yerusalem dari Nazaret. Ini perjalanan yang sangat menyenangkan. Ya. Kemudian mereka mengikuti perayaan, dan setelah perayaan rupanya Yusuf dan Maria berpikir Yesus pulang bersama teman-teman satu rombongan yang dari Nazaret itu. Nah, sehari perjalanan mereka sadar kok enggak ngelihat Yesus. Mulailah Maria dan Yusuf tanya ke kelompok A, kelompok B, kelompok C, keluarga A, keluarga B, keluarga C, ditanyain ngelihat Yesus enggak, ngelihat Yesus enggak, ngelihat Yesus enggak. Enggak ada yang melihat. Ini sudah sehari perjalanan loh ya dari Yerusalem OTW Nazaret. Nah sekarang karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari. Nah, begini dulu Bapak Ibu. Ini kalau perayaan Paskah, Yerusalem itu penuh sekali. Penginapan-penginapan di kota Yerusalem itu full booked. Penuh. Lorong-lorong di kota Yerusalem, alun-alun kota penuh. Waktu Yesus sudah dewasa, Yesus Paskahan nginepnya di Bukit Zaitun. Itu gambaran penuhnya Yerusalem di masa Paskah. Jadi kalau Maria dan Yusuf nggak ngelihat Yesus waktu pulang, lalu menganggapnya ikut bersama rombongan Nazaret, ya itu biasa saja. Nah, kemudian ketika mereka berjalan satu hari ya, lalu balik ke Yerusalem, mereka nggak cukup sehari. Karena mereka terus mencari di antara rombongan-rombongan yang pulang ke Galilea. Dan kemudian lihat Bapak Ibu, ayat 46. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Nah, gini aja dah. Bapak Ibu pernah ngalami nggak? Anak Bapak Ibu waktu sekolah, pulang sekolah, mampir atau main, nggak ngomong dulu. Pulangnya sore. Kalau pernah mengalami itu, apa yang waktu itu Bapak Ibu lakukan? Pakai prinsip, tunggu aja, nanti kalau lapar kan pulang. Gitu. Enggak cukup begitu kan. Nanti akan tanya sampai ada yang pergi ke temannya, tanya ke temannya. Seingat saya 1 kali melakukan itu waktu kelas 1 SMP. Jadi main, tapi nggak pamit, nggak ngomong dulu gitu loh. Dulu kan belum ada telepon juga. Tapi kalau mau main, kalau prinsipnya kan kalau mau main, pulang dulu, baru main. Atau kalau memang punya rencana main, bilang dulu. Ketika saya
pulang sekolah langsung main, nggak pulang dulu. Nah, ibu saya ternyata nyari juga. Nah, sekarang Bapak Ibu, Yesus 3 hari lepas dari pandangan ibunya. Maria selama 3 hari nggak ngelihat Yesus. Gimana perasaannya coba? Apa yang dirasakan Maria? Ada situasi yang sama sekali tidak nyaman kan ya. Nah, kemudian ternyata Yesus tidak kemana-mana, tidak pulang ke Nazaret, masih tinggal dalam bait Allah. Jangan membayangkan bait Allah itu seperti gereja paroki Bapak Ibu, terserah mau besarnya seperti apa. Karena kompleks bait Allah itu luas sekali. Luas sekali. Dan kemudian bangunan utama ada di tengah ya. Lalu bangunan utama itu dikelilingi oleh serambi. Dan di masa Paskah ada banyak orang. Di serambi-serambi itu para guru agama, para pemuka agama Yahudi pada ngajar di situ. Dan masih ayat 46 ya. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Bapak Ibu amati ini. Yesus mendengarkan pengajaran para guru agama dan kemudian mengajukan pertanyaan kepada mereka. Nah, ini Bapak Ibu mulai kelihatan kalau begini kan ya. Mendengarkan lalu bertanya. Itu tanda bahwa pikiran sudah sangat aktif untuk berlogika, untuk menganalisis dan melihat hubungan satu pertanyaan dengan pernyataan yang lain. Jadi Yesus dengerin, nanya, denger lagi, nanya. Dan lihat ayat 47. Semua orang yang mendengar dia, semua orang yang mendengar Yesus, sangat heran akan kecerdasannya. Dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Jadi Bapak Ibu langsung diungkapkan eksplisit Yesus kecil itu cerdas. Itu ya. Jangan tanya IQ-nya berapa, nggak ngerti saya. Tapi kecerdasannya itu tampak ketika Yesus mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Nah, ini juga Bapak Ibu hal yang perlu mendapatkan perhatian kita ya. Anak-anak, ini kalau 12 ya sudah remaja lah. Ya. Sangat atau menikmati pembicaraan tentang iman. Itu soal serius. Soal penting. Umur segitu tapi menikmati pembicaraan tentang Allah, tentang Tuhan, tentang iman. Nah, kemudian ini bapak ibunya pasti keheranan juga kan ya melihat anaknya ada di depan para guru agama lalu bicara, menjawab. Nah, bertanya. Lalu lihat ke ayat 48. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Oh, keheranan. Lalu kata ibunya bicara kepada Yesus. Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau. Perhatikan kata dengan cemas. Ibu tidak melihat anaknya yang masih kecil, ya umur 12, dalam waktu 3 hari. Silahkan bayangkan sendiri dah. Waktu anak Bapak Ibu SD kelas 6 gitu ya, camping acara sekolah, keselamatan dijamin oleh guru-gurunya kan. Tapi perasaan ibu-ibu ada yang pengen ikut nyusul camping apa enggak? Biasa ibu-ibu.
Khawatir ya. Itu cuma nggak ngelihat anak berapa hari dan tempatnya jelas, keamanan dijamin. Loh, ibu aja bisa ngerasain nggak nyaman, nggak tenang, nggak ngelihat anaknya beberapa hari. Nah ini, Maria tidak melihat Yesus selama 3 hari tanpa tahu apa yang terjadi dengan Yesus. Nah kemudian setelah ketemu dengan Yesus, nanya, kenapa kamu buat kayak gini? Aku loh sama bapakmu cemas nyari kamu. Jawaban normal harusnya, maaf Bu, lupa ngabarin. Gitu ya. Jawaban wajar. Tapi Yesus bilang apa? Ayat 49. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Coba kalau ibu nemu anak kayak gini, udah 3 hari pergi nggak pamit, giliran ketemu jawabannya, ngapain nyari aku? Tindakan apa yang akan ibu lakukan kalau ketemu kayak gitu? Mulut dulu atau tangan dulu yang berbicara? Cewer, Pak, cewer. Nggak pakai kata-kata, langsung tangan yang bicara gitu ya. Lalu tambah lagi Yesus berkata, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Ini kalau ibu yang biasa gitu akan mengatakan, ngapain Pak cari anak ini, udah pulang aja gitu ya. Nah, tapi Maria kan bersama dengan Yesus sejak awal. Maria nggak ngerti ya ucapan Yesusnya artinya apa. Lalu lihat kalimatnya, ayat 50. Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Perhatikan ini. Ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Jadi ibunya ini nggak ngerti Yesus ngomong apa. Nggak ngajak debat juga, nggak marah juga. Tapi kan Bunda Maria sudah mendengar ucapan malaikat, mengalami macam-macam hal, dan kemudian hidup bersama dengan Yesus, bahkan mengurus Yesus sejak Yesus ada di dalam kandungan. Nah, kemudian mereka pulang. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini, apakah ada yang mau disampaikan? Silahkan kalau ada. Kalau ada, silahkan. Ini, buka kamera, lalu silahkan bicara. Itu kalau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Sarjoko ya. Ya, selamat malam Pak Seto. Terima Malam, Pak. kasih waktunya. Ya, yang mau saya tanyakan tentang Yesus itu kan katanya keturunan Daud. Padahal secara biologis Yesus itu bukan anak Yusuf ya. Yang keturunan Daud kan sebetulnya Yusuf ya. Tapi secara biologis Yesus itu bukan anak Yusuf gitu. Ada pesan apakah di silsilah itu? Ya, Terima kasih. Bapak Ibu silahkan membuka daftar nenek moyang Yesus yang di Injil Matius bab 1 ya. Di ayat Matius bab 1, ayat 1. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya, kemudian ayat 2, ini kalimatnya jadi aneh kalau di terjemahan yang baru. Abraham mempunyai anak Ishak gitu ya. Tapi kalau yang lama kan lebih gampang dinikmati. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Begitu seterusnya sampai lihat ke ayat 15. Oh, tunggu dulu, belum ketemu Daudnya ya. Ayat 16. Ayat 6.
Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Ayat 15. Eliud memperanakkan Eleazar. Eleazar memperanakkan Matan. Matan memperanakkan Yakub. Nah, yang ayat 16 ini. Yakub memperanakkan Yusuf. Yusuf itu suami Maria. Maria itu yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, ini kalau dalam daftar keturunan kan A memperanakkan B, B memperanakkan C, tapi begitu di ayat 16, Yakub memperanakkan Yusuf. Yusuf itu suami Maria. Maria itu yang melahirkan Yesus. Nah, Yesus itulah Kristus. Itu yang disebutkan Yesus bukan anak biologis Yusuf. Nah, kemudian sekarang buka Lukas bab 3. Lukas bab 3 mulai dari ayat 23 ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Nah, Bapak Ibu, ini informasi tentang Yesus mulai berkarya umur 30 tahun. Selama ini kita dengar dari guru agama, dari membaca dan seterusnya. Tapi sumbernya dari sini. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Gitu ya. Menurut anggapan orang, dia anak Yusuf dan seterusnya. Di ayat 31, anak Daud. Berikutnya lagi, sekarang tolong membuka Injil Markus bab 10. Markus bab 10. Lihat ke ayat 48. Markus 10 ayat 48. Kita ketemu orang buta bernama Bartimeus kan? Nah, bagaimana Bartimeus memanggil Yesus? Yesus anak Daud. Ayat 48. Jadi kepada Yesus, lihat ayat 47, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi ayat 48, namun semakin keras ia berseru, anak Daud. Yesus tidak dipanggil anak Yusuf gitu, enggak. Kenapa? Istilah anak Daud itu sama dengan Mesias. Kenapa? Mesias, raja penyelamat, raja orang Yahudi, itu harus lahir sebagai keturunan Daud. Sehingga ungkapan atau gelar anak Daud itu artinya sama dengan Mesias. Mesias harus lahir sebagai keturunan Daud. Nah, kalau memperhatikan daftar nenek moyang Yesus yang di bab 1 Injil Matius, memahaminya begini. Secara biologis, Yesus bukan anak Daud. Tapi secara legal, tertulis di akta kelahiran, Yesus itu anak Yusuf. Legal ya, bukan biologis. Jadi gelar anak Daud itu artinya Mesias. Yesus lahir sebagai keturunan Daud secara legal karena bapaknya Yusuf ya. Itu dari keluarga atau keturunan Daud. Begitu maksudnya, Pak. Jadi jangan Terima hanya kasih, ambil Pak. omongan saya, tapi Bapak Ibu perhatikan teks-teks yang saya kutip ya. Jangan sampai nanti jawab pokoknya atau katanya. Ya, ingat teks-teks yang dikutip tadi.
Baik, ada lagi? Saya Pak Seto. Ya, silahkan. Dari peristiwa Yesus ditemukan lagi di Bait Allah itu menjadi salah satu, ini mungkin agak tidak terlalu berkorelasi, menjadi peristiwa kelima untuk peristiwa gembira di doa Rosario. Apakah itu memang sebuah peristiwa yang kalau bahasa ini signifikan ya Pak? Secara sesuatu sehingga dipakai untuk peristiwa kelima itu. Coba diurutkan, Pak. Peristiwa gembira yang pertama. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Terus yang Kedua. Maria mengunjungi Elizabeth. 3. Yesus lahir di Bethlehem. Dilahirkan. 4. Yesus dipersembahkan di Bait Allah. 5. Yesus diketemukan lagi di Bait Allah. Ada usulan nggak untuk peristiwa kelima selain itu? Bukan soal signifikan pasti, tapi proses ya pertumbuhan Yesus ya yang tercatat di dalam Injil. Bapak Ibu silahkan mengingat begini. Nanti pada waktunya kita akan belajar tentang doa rosario ya. Tapi doa rosario itu kan doa kontemplatif. Jangan salah, rosario itu kontemplatif. Kontemplasi itu apa? Memandang wajah Yesus. Memandang Yesus. Gurunya itu Maria. Karena Maria nggak berhenti memandang Yesus ya. Nah, peristiwa-peristiwa di dalam doa rosario itu memang diambil dari peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus. Kecuali urusan Roh Kudus turun, Bunda Maria diangkat ke surga, kemudian Maria dimahkotai di surga. Nggak langsung bicara tentang Yesus ya. Tapi pada prinsipnya doa rosario itu kontemplasi memandang peristiwa Yesus. Nah, kemudian kalau bicara tentang pentingnya peristiwa Yesus yang umur 12 ini tadi. Dari yang paling gampang. Sekarang kalau membaca ayat ini, bab 2 Yesus ditemukan di Bait Allah ya. Bapak Ibu tahu sekarang, Yesus cerdas. Cerdas, terus juga lihat Bapak Ibu, Yesus berani kan ya. Umur 12 tahun diskusi dengan para alim ulama. Kemudian, di situ kita juga bisa melihat, bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Ungkapan ini sudah menunjukkan bahwa Yesus menyadari jati dirinya. Dia harus tinggal di rumah Bapaknya. Nah, itu hal yang bisa dikatakan berkaitan dengan Yesus yang umur 12, Yesus ditemukan. Ini akhir dari kisah kehidupan masa kanak-kanak Yesus. Begitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, mari. Masih ada lagi? Silahkan kalau ada. Ya, saya Pak Seto. Ya, Dalam silahkan. Lukas tadi Bapak yang membacakan Lukas bab 2 ayat 50 berapa ini Pak? 50. Di situ ada bacaan Pak yang saya sangat tertarik dengan kata-kata Bunda Maria ini Pak. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Kata-kata Bunda Maria ini saya sebagai legioner ya Pak. Itu sekarang itu kalau ada kata-kata apa peristiwa yang agak spektakuler istilahnya, bukannya disimpan dalam hati, tapi malah diumbar. Nah kita sebagai pengikut Bunda Maria itu, untuk zaman sekarang itu yang paling relevan yang gimana Pak Seto? Saya sangat tertarik karena ada gimana Pak Seto? Saya tidak akan mencari relevansi hanya berdasarkan tertarik atau tidak tertarik.
Coba sekarang saya tertarik ini lalu pikirkan relevansinya gitu ya. Tapi saya ajak Bapak Ibu untuk melihat yang semoga lebih dari itu. Begini, Ibu, Bapak silahkan ingat sendiri ya. Kebanggaan seorang ibu kepada anaknya itu kan berubah dari waktu ke waktu kan ya. Saya pernah ngobrol sama anak kecil-kecil gitu ya, anak-anak yang belajar Alkitab sama saya. Dulu waktu kamu kecil, kamu menghabiskan nasi di piring aja, kamu dibilang pinter kan? Anak kecil menghabiskan nasi di piring, dibilang pinter kan sama ibunya? Giliran sekarang anaknya ngambil nasi satu piring, tambah satu piring, tambah satu piring lagi, enggak dibilang tambah pinter. Itu waktu kecil soal makanan itu dianggap ini pinter. Ketika seorang ibu melihat anaknya hafal doa Salam Maria, hafal doa Bapa Kami, ibu bapak seneng kan? Ya iyalah, umur berapa silahkan ingat-ingat sendiri. Kemudian sekarang Bapak Ibu lihat lebih lanjut. Yang sering kali menjadi kebanggaan orang tua itu apa? Amati saja. Biasa saja, saya tidak bicara dengan para malaikat kok. Jadi apa saja? Macam-macam. Tapi yang sering kali diomongkan apa? Bapak Ibu ada yang bangga sekali ketika anaknya bisa sekolah, bisa tinggal di luar negeri. Tidak masalah. Tidak masalah. Buat saya tidak masalah. Bangga, itu Bapak Ibu ikut berjuang, anaknya berjuang kok. Tidak ada soal dengan itu. Orang tua bangga ketika anaknya mendapatkan pekerjaan yang bagus. Iya, bangga. Itu ibunya doanya nggak berhenti-berhenti untuk anaknya. Tapi kemudian pertanyaan berikutnya, apakah hanya sampai di situ kebanggaannya? Sekarang begini, pertanyaan saya bisa jadi dianggap jahat. Tapi saya nggak jahat, pertanyaan saya baik-baik saja. Apakah Bapak Ibu juga bangga ketika anaknya bekerja untuk Tuhan dengan mengasihi sesama, bekerja untuk Tuhan dengan mengabdi di dalam gereja? Apakah Bapak Ibu sudah sampai pada kebanggaan seperti itu? Saya tidak yang sebelum-sebelumnya saya sebut, saya tidak menyalahkan, tidak mempermasalahkan. Enggak, saya tidak ada masalah dengan itu. Tapi saya hanya bilang, apakah hanya sampai di situ atau lebih lanjut? Apakah Bapak Ibu juga bangga ketika anaknya melakukan sesuatu untuk kepentingan, untuk pekerjaan Tuhan? Apakah kalau anak Bapak Ibu bisa mengasihi dengan kasih yang besar, Ibu Bapak bangga atau sedih? Kan sayang nak, masa uang segitu kamu kasih buat bantuin orang. Nah gitu kan, bisa begitu toh? Nah, kebanggaan-kebanggaan yang seperti itu, kalau pakai bahasa yang lebih sederhana, prestasi di dalam keluarga, prestasi dalam masyarakat, prestasi di dalam urusan ekonomi, pekerjaan, bisnis, dan usaha, tapi kemudian juga ada prestasi di hadapan Tuhan. Yang membuat Bapak Ibu pertama kali tenang yang mana? Anak sudah mandiri, gitu kan ya, itu tenang. Tapi kemudian anak mandiri tapi nggak kenal Tuhan, ibu tenang, bapak tenang, nggak akan tenang. Yang saya maksudkan begini, ada kebanggaan-kebanggaan, kegembiraan yang sifatnya sangat personal, yang saya tidak perlu umbar. Yang kegembiraan itu hanyalah milik saya dan hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya ceritakan kepada orang lain, belum tentu mereka senang, belum tentu mereka terima, tapi juga itu bukan urusan mereka. Nah, Bapak Ibu, balik lagi yang dilihat oleh Bunda Maria. Ini Yesus kok ngomongnya kayak gitu dan Maria menyimpan itu.
Maria mungkin belum mengerti, tapi dia melihat anaknya berlaku seperti itu di bait Allah, menjawab, bertanya, dan kemudian mengatakan, bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Yesus sudah menyebutkan, ini urusanku dengan Bapakku. Yesus sudah tahu siapa dia, jati dirinya, dan apa yang harus dilakukannya untuk Bapa. Nah, kemudian ya begini, Bapak Ibu, waktu menerima sakramen perkawinan kan janji untuk mendidik anak-anak secara Katolik. Bagaimana dengan janji itu? Seorang pengikut Yesus akan bangga ketika bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kebanggaan seperti itu, apakah sudah Bapak Ibu alami, apakah sudah Bapak Ibu rasakan? Saya tidak menuduh, saya bicara, saya bukan menuduh, bukan merendahkan, tidak ada urusan saya dengan itu. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke level itu dan menikmati itu, amati sendiri gembiranya seperti apa. Begitu, Bu. Oh iya, betul Pak. Makasih ya Pak. Berarti Ya, masih mari. jomplang nih Pak. Nah itu, tapi jangan sampai kemudian nyesel saya ngapain harus nanya kayak gini tadi gitu ya. Ya rohana dan rohani ya Pak. Enggak, saya tidak pernah pakai istilah itu. Enggak, saya enggak mau pakai istilah itu. Kenapa? Jangan sampai urusan dunia, Bapak Ibu, untuk melakukan kehendak Tuhan pun Bapak Ibu perlu duit loh ya. Iya kan? Enggak mungkin Bapak Iya. Ibu melakukan kehendak Tuhan tanpa uang. Masa ada orang sakit didoakan, ada orang lapar didoakan. Enggak dikasih makan. Saya tidak memisahkan antara yang rohani dan yang enggak rohani. Karena Tuhan kita alami, kita rasakan justru dalam kehidupan kita di dunia ini, dalam kenyataan hidup yang berurusan dengan macam-macam hal yang sangat duniawi. Gitu. Oke. Matur nuwun nih Pak Seto, pun jelas gamblang. Nah. Masih ada? Baik, kalau nggak ada ya. Nah, sekarang begini. Ketika Yesus sudah dewasa, itu kan Yesus dikenal sebagai seorang rabi, kan ya. Seorang rabi. Nah, sekarang begini. Kalau orang mau menjadi seorang rabi, sebenarnya dia harus belajar. Nah, proses belajarnya orang Yahudi itu mulai dari rumah. Jadi ketika anak sudah umur 6 tahun ya, itu anak belajar membaca Taurat. Mulai membaca Taurat kok. Belajar hurufnya sebelumnya. Sebelum umur 6 sudah belajar huruf-huruf. Umur 6 mulai membaca Taurat. Mulai membaca. Belajarnya di rumah. Yang ngajari siapa? Bapaknya. Tapi ya nggak mungkin ibunya nggak terlibat. Nggak mungkin lah ibunya nggak terlibat. Kemudian nanti sampai umur 13. Umur 13, anak ini akan dibawa ke sinagoga. Lalu akan diuji pembacaannya oleh seorang rabi. Nah, kalau lulus ujian baca Taurat, maka anak ini akan disebut anak hukum Taurat, alias bar mitzvah. Bar itu anak laki-laki, mitzvah itu hukum. Sampai sekarang Bapak Ibu masih menemukan orang Yahudi melakukan hal ini. Ada upacaranya ketika anak sudah bar mitzvah. Ini kalau yang beruntung pergi ke mana tembok ratapan, kalau ketemu ada anak laki-laki yang dilempar-lempar ke atas, umur 13 tapi dilempar-lempar ke atas, itu contoh perayaan karena senang sudah bar mitzvah. Tapi belajarnya di rumah. Kemudian nanti setelah umur 13 kalau anak ini mau jadi rabi, berarti dia harus pergi ke seorang rabi
belajar pada orang ini, dan kemudian ya nanti kira-kira belajarnya sampai umur 22. Umur 13 sampai 22. Belajar Taurat dalam arti yang luas. Kitab Taurat, hukum Taurat lisan, semua dipelajari. Nah, berikutnya nanti seorang rabi itu kan tidak boleh terima honor dari ngajar. Nah, seorang rabi harus kerja, cari duit. Paulus itu contohnya kerja sebagai tukang kemah, buat kemah, reparasi kemah gitu ya. Yang lain lagi jadi tukang batu, tukang jahit, lalu berdagang gitu. Jadi seorang rabi punya dua keterampilan. Satu, kemampuan tentang hukum-hukum agama Yahudi. Yang kedua, keterampilan untuk nyari uang. Profesinya. Nah, Bapak Ibu ingat ketika Yesus sudah dewasa. Dia dipanggil rabi. Tetapi pekerjaan lain yang dilakukan Yesus kalau membaca Markus bab 6, bukankah dia ini tukang kayu? Yesus rabi tapi juga tukang kayu. Nanti di lain kesempatan Yesus bertindak sebagai tabib. Nah, berkaitan dengan proses pendidikan ini, Bapak Ibu, kita bisa memperhatikan kehidupan Yesus. Apa yang saya sebutkan ini sudah dilakukan oleh orang Yahudi sebelum Yesus lahir, sudah ada. Sudah ada proses belajar yang seperti itu. Nah, kemudian mulainya dari rumah. Belajar tentang Taurat, belajar tentang hukum agama Yahudi dari rumah. Dan kemudian dalam hal ini, biarpun peran mengajarkan Taurat dipegang oleh bapaknya, tapi ya tidak mungkin ibunya terus diam saja nggak ngapa-ngapain. Ibunya juga punya peran di dalam pendidikan ini. Nah, kemudian dalam proses pendidikan ini, sekarang begini ya, Bapak Ibu, kalau Yesus itu mengajar dengan menggunakan perumpamaan, itu kan bisa dipastikan Yesus tahu materi perumpamaannya. Kerajaan Allah itu seumpama pukat yang dilabuhkan. Kemudian setelah pukat ditarik, nelayan memisahkan ikan baik dari ikan buruk. Kerajaan Allah seumpama pukat. Sudah pasti Yesus tahu pukat. Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi. Yesus pasti tahu ini. Yesus pasti juga ngajarnya di ladang. Kalau perumpamaan tentang pukat, Yesus ngajarnya itu di tepi danau. Lalu Yesus mengajarkan gini, adalah seorang penabur yang keluar menabur benih dan seterusnya. Nah, Yesus ada di ladang gandum ini ngelihat orang nabur. Kemudian ketika ada pedagang, pedagang dari jauh itu datang, Yesus ngajar, kerajaan Allah itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang paling indah. Setelah ditemukannya, ia menjual semua yang dia miliki untuk membeli mutiara itu. Sekarang, kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan, dicampurkan dalam adonan 3 sukat banyaknya. Ini pertanyaannya bagaimana ini? Yesus ngajar di mana gitu? Masa Yesus ngajar di dapur atau di bakery? Bukan. Hal sederhana itu menunjukkan seorang anak laki-laki yang juga nungguin ibunya masak. Kalau anak laki-laki ini nggak pernah nungguin ibunya masak, nggak akan tahu bagaimana ibunya masak, bagaimana orang membuat roti. Bapak-bapak semua bisa ini marut kelapa? Tahu orang marut kelapa? Bisa marut kelapa?
Kalau bisa, wah itu tanda berarti waktu kecil juga nungguin ibunya masak itu. Ya, Tapi tadi yang nggak ngerti, bahkan nggak ngerti, oh santan itu dari kelapa tuh. Nah itu ada yang aneh di situ. Nah, soal sederhana Bapak Ibu, tapi lihat yang dilakukan Yesus dan itu cukup bagi kita untuk melihat kedekatan antara Yesus dengan Maria. Nah, kemudian Bunda Maria mengikuti Yesus terus sampai Yesus dewasa. Yesus tidak selalu mendapat perlakuan baik dari orang lain. Dan ibunya ikut merasakan ketika Yesus mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Dan kita akan melihatnya di pertemuan berikut. Malam ini cukup sekian. Terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Baik, baik Pak Seto. Terima kasih banyak Pak pencerahannya malam hari ini. Kita sudah mendapatkan cerita tentang anak-anak Yesus ya. Bagaimana Bunda Maria terlibat dalam Yesus kecil berproses. Bagaimana kita melihat bagaimana Yesus begitu cerdas gitu ya, latar belakangnya bagaimana. Baik Bapak Ibu, kita ikuti terus. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan tadi Terima kasih Pak Seto. Terima kasih Pak Ignas. lihat pada karya-karya Yesus berikutnya. Baik, kita tutup dengan doa. Silakan Pak Roy, mohon dibantu Pak. baik Pak, baik. Terima kasih Pak Seto. Kita tutup pertemuan ini. Kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kembali kami haturkan rasa syukur dan terima kasih. Malam ini kami yang berkumpul di KPKS Serenimus kembali mendapatkan pemahaman iman melalui Pak Seto pembimbing iman kami. Kami bisa mendengarkan firman dan mendapatkan penjelasan dan juga merasakan betapa kedekatan Bunda Maria dengan Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu yang tunggal. Dan itu membawa kami semakin memahami mengapa gereja kami, gereja Katolik, sangat menghormati Bunda Maria sebagai ibu gereja, ibu kami semua. Semoga malam ini berkat kuasa kasih-Mu dan berkat yang Kau limpahkan bagi Pak Seto dan kami membuat kami semakin memahami kekayaan iman gereja kami, gereja-Mu, gereja Katolik Bapa, yang seharusnya membuat kami sanggup untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia Bapa, baik dimanapun kami berada, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami pahami tidak berhenti hanya pengetahuan, tapi benar-benar bersab dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua Bapa, terutama pembimbingan Pak Seto, dampingi kami untuk aktivitas kami selanjutnya, dan kami percaya semua ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Doa, ucapan syukur, dan permohonan ini selalu kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Putramu yang tunggal Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Amin. Putra. Amin. Makasih Pak Roy, Opung. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Makasih Pak Roy doanya. Ibu, sama-sama. Selamat malam. Terima kasih Pak Seto. Terima kasih. Pak Kasih Pak Seto. semuanya. Bu, semua Bapak, semua. Selamat malam. Semuanya. Terima kasih Pak Narto. Sampai jumpa Makasih, di Pak minggu Seto. depan. Selamat malam. Terima kasih Pak Nato, Bu Ivon, Terima kasih, Thank you selamat so much. malam. Pak Pranoto. Terima kasih semua. Terima kasih Thank you semuanya. semuanya. Pak Pranoto. Ya. Saya tutup ya.